Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh kali ini yang teriak bukan hanya pekerja, tapi juga para karyawan, direksi, dan juga para pengusaha. Kenapa? Karena untuk TAPRA, tabungan perumahan rakyat, gaji karyawan akan dipotong 2,5% tiap bulan. Ya, katanya untuk nanti bisa dikasih kredit perumahan atau untuk membeli rumah. Kalau gajinya cuma 2 juta UMR-nya seperti di Jogja, 2.500.000 atau berapa itu, paling-paling 60.000 potongannya tiap bulan. Sampai 1.000 tahun juga nggak akan bisa beli rumah. Sementara para direksi manajer yang mungkin gajinya ratusan juta, menurut peraturan dia tidak berhak mendapat fasilitas TAPRA, tapi gajinya dipotong. Demikian juga majikan. Harus wajib 0,5% nyumbang untuk iuran tersebut. Ini menimbulkan teriakan di mana-mana sekarang ini. Sebenarnya ada apa? Untuk siapa uang ini? Inilah Hot Room. TAPRA bikin sengsara kah? Rakyat Indonesia kembali dibuat resah. Setelah ramainya kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang akhirnya dibatalkan, muncul lagi kabar lainnya yang menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak. Nantinya, gaji karyawan juga akan dipotong lagi untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Hal tersebut menyusul peresmian Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Iuran tersebut harus dibayarkan sebanyak 3% dari gaji dengan pembagian karyawan 2,5% dari pendapatannya serta 0,5% dibayarkan oleh pengusaha. Program wajib iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang akan berlaku paling lambat 2027 ini dinilai tidak menjamin golongan masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa menjangkau rumah. Isu lain yang menjadi perhatian adalah efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana TAPERA. Sejarah menunjukkan bahwa program-program serupa seringkali menghadapi masalah administrasi, birokrasi yang rumit, dan bahkan korupsi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini, saya mau cerita kepada para pemirsa bahwa pelatih Timnas Nasional Indonesia sekarang mengikuti gaya Hotman, yaitu minum kopi luwak hitam premium. Itulah Sintayong sekarang, memang benar-benar dia pecinta ini. Ya, saya nggak tahu apakah karena dia kagum sama aku sih nggak kagum sama dia. Ya, tapi dia kagum sama aku, tapi memang kopi hitam ini, kopi hitam luwak premium ini aman untuk lambung. Walaupun belum makan bisa diminum, itulah yang saya minum setiap pagi jam 4 pagi di kolam renang. Makanya 90% perkara saya menang. Ini dia kopinya nih. Sintayong, contoh Hotman Paris minum kopi hitam premium kopi luwak. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini tentang besarnya potongan gaji untuk TAPERA ini. Ya, oke. Selama ini yang untuk BPJS Kesehatan 1%, cepat banget sih Mas, ulang lagi. Ya, selama ini untuk gaji karyawan dipotong BPJS Kesehatan 1%, BPJS Ketenagakerjaan Hari Tua 2%, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun 1%. Ya, sekarang TAPRA 2,5%, artinya total gaji karyawan akan dipotong 6,5%. 6,5% total karyawan. Ya, total gaji karyawan, oke? 6,5%. Sebagai contoh, kalau gajinya adalah 5 juta, maka setiap tahun gajinya akan dipotong 325.000. Ini contoh UMR di Jakarta, ya. Gaji bersih pekerja ya.
Jadi total hak 325.000 setiap bulan kali 12 berapa itu? 4.675 tiap tahun. Kalau gaji kamu dipotong 4,6 juta, emang ditabung 100 tahun pun bisa dapat rumah nggak? Itulah pertanyaannya. Kenapa? Ya, jadi benar-benar kalau dari tabungan ini tidak mungkin dapat untuk membeli rumah. Sementara direksi-direksi atau manajer-manajer yang gajinya ada yang sampai miliaran akan dipotong gajinya juga 2,5%, tapi dia tidak berhak mendapat fasilitas perumahan ini karena menurut undang-undang yang berhak hanya karyawan yang gajinya maksimum 8 juta. Apakah ini perampasan hak ajasi atau perampasan hak orang lain? Kita tanyakan kepada Pak Syukur Nababan, anggota DPR yang adalah salah satu otak dari undang-undang ini. Di mana logikanya? Di mana logikanya UMR cuma 2 juta, potongan 50 ribuan, katanya untuk tabungan perumahan, kalau 50 ribu tiap bulan, 1.000 tahun juga akan dapat rumah. Gimana Pak? Ya, intinya sebenarnya marwah daripada undang-undang ini waktu ditetapkan pada tahun 2016 itu kan bagus. Bagaimana memfasilitasi warga, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perumahan kepada warga masyarakat atau kepada rakyatnya. Dan itu juga ada di Undang-Undang Dasar. Tetapi implementasinya yang bermasalah. Nah ini kan lama nih, 2016. Ada PP-nya pada tahun 2020. Kemudian dirubah lagi PP-nya pada tahun 2024. Dan ini marak. Ini akan berlaku mulai kapan untuk swasta? Ya, ini kan masih masalah ini, masih polemik seperti yang Pak Homan tadi katakan kan banyak sekali persoalan-persoalan di sini. Makanya di beberapa kali bicara di media saya katakan ini lebih bagus dibatalkan saja. Tadi kan kita hitung-hitungan. Ya, ini sampai berapa puluh tahun pun pekerja tidak mendapatkan rumah. Nah, persoalannya adalah udahlah, pemerintah yang sekarang ini kan udah mendekati akhir. Fokuslah di dua hal dulu. Selesaikan dulu urusan ini dolar 16.000 terus ini. Ini tidak turun-turun. Ntar dulu Pak. Itu kan undang-undang Bapak yang setujui. Itu dari Komisi 5 yang membuat. Maksudnya Bapak komisi berapa? Saya sekarang ada di Komisi 5. Tetapi intinya saya katakan tadi, undang-undang itu kan harus ada implementasinya. Itulah PP itu Pak Oman. Maka dibentuklah badan. PP kan tidak bisa merubah undang-undang. Nah, undang-undangnya sudah begitu. Tetapi undang-undangnya itu tidak ada detail detail ini harus begini dipotong sekian begini. Nah, tetapi undang-undang itu mengatakan bahwa pemerintah berhak untuk membantu masyarakat, tidak hanya khusus bekerja untuk menyediakan perumahan. Itu adalah Undang-Undang Dasar, Pak Omar. Nah, itu yang saya katakan tadi. Di sini kan persoalannya banyak, ya. Nah, PP-nya ini 2 kali, ini terakhir nih 2021. Seperti yang tadi hitung-hitungan ini sudah masalah. Yang kedua, nah kita sempat tadi membahas tentang bagaimana nanti uang ini itu sekitar 70 triliun. Saya mau tanya, apakah nanti nasib Tapera ini akan untung atau buntung? Nah, ini kan itu yang saya katakan tadi, di PP-nya implementasinya kan banyak masalah. Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, kami pun nanti akan memanggil di Komisi 5. Menteri PUPera dan juga ini Tapera. Nah, intinya adalah kalau misalnya katakan dilaksanakan, dipaksakan ini namanya undang-undang, namanya tabungan kan harusnya nggak boleh dipaksakan. Itu bukan tabungan. Itu yang saya pernah selalu katakan, rakyat jangankan menabung, jadi makan saja udah susah. Menurut Bapak ini bukan tabungan? Iya. Paksaan wajib. Kalau tabungan itu nggak boleh dipaksa, Pak Oman. Tapi ini dipaksa. Ini kan dipaksa, wajib 2,5% dipotong. Nah, di sini kan ada banyak persoalan. Nah, sekarang kalau katakan dikumpulkan dari sekian juta, rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia itu berapa puluh triliun. Nah, artinya ini kan ada nanti kalau diinvestasikan atau didiamkan saja di deposito itu kan ada bunganya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pekerja itu dapat bunganya? Nah, nanti kalau misalnya kalau dia pensiun belum selesai, nah bagaimana cara pengambilannya? Bagaimana
cara mengambil uangnya. Nah sekarang dia pensiun, tapi uang dia yang terkumpul 10 juta. Sementara uangnya, tunggu dulu sebentar. Sementara harga rumah 120 juta. Ya. Maukah pemerintah Mana ada rumah 120 juta? Katakanlah misalnya yang tipe-tipe 27 ya. Jauh. Nah, Jauh di mana? Nah, 5 kali artinya, lipat jauh dari Bogor. logika saya mengatakan katakanlah harga di atas 100 Ya. juta, 120 juta. Pertanyaannya pemerintah mau nggak? Jadi Itu loh, kesimpulan mensubsidi. Bapak sebagai anggota DPR, undang-undang tentang tapera ini sangat tidak masuk di akal, harus dihentikan. Jadi sebenarnya begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa deadlock daripada Backlog. perumahan kita itu sangat tinggi, 9 juta. Nah, kita punya pemikiran pada tahun 2015 kita bahas ini mulai 2014, saya waktu itu belum ada di Komisi 5. Nah, dibahas ini undang-undang ini bagaimana mengatasi ini. Maka pemerintah harus bertanggung jawab. Tetapi implementasinya jadi begini. Impossible. Nah, itu loh. Pak Nggak Ibu bisa. Afiliani, Ya. secara ekonomi bagaimana hitung-hitungan Ibu terhadap tapera ini? Masuk di akal nggak? Atau memang bakal tumbang nggak? Iya. Jadi kalau kita lihat, memang negara lain tuh melakukan, tapi apakah kita cocok? Kita seolah-olah jadi mengikut negara lain aja. Kalau Yeah. menurut saya belum tepat. Kenapa? Pertama adalah penghasilan masyarakat kita itu belum memenuhi syarat untuk mengambil perumahan. Jadi jangan-jangan taperanya terkumpul, bikin rumah nggak ada yang beli, gitu. Contoh kan Itu di satu. undang-undang disebutkan yang berhak itu Iya. kalau gajinya 8 juta. Betul, dan rumah Sekarang pertama. rumah pertama. Betul. Sekarang kalau saya di Jakarta, saya mau minta kredit rumah. Mungkin nggak tapera kasih saya 2 miliar, gaji saya cuma 8 juta? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak Kan di mungkin. Jakarta paling murah 2 miliar. Betul. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan yang kedua, kalau kita lihat sekarang sektor informal kan makin tinggi. Sedangkan sektor informal itu paling sulit untuk dapat kredit dari bank. Ya. Sehingga yang disasar hanya yang penghasilan tetap. Nah, Ya. penghasilan tetap juga sekarang mereka sudah mulai mantap makan tabungan. Ya. Sehingga tidak mungkin mereka harus mengangsur begitu. Nah, ini memang problem. Jadi harusnya fokus pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dulu, baru bicara tentang Jadi menurut perumahan. Ibu, kalau nanti tapera ini diterapkan, dikumpulkan semua di potongan-potongan dari gaji karyawan, menurut Ibu nggak bakal kuat untuk membangun perumahan, nggak bakal kuat memberikan kredit. Sebenarnya gini, itu untuk pembangunan rumahnya, Ya. tapi pemberian kreditnya tetap ke bank kan, gitu. Sehingga tetap ya kena bunga, nggak mungkin ini digunakan untuk subsidi. Siapa yang mau? bunga. Kalau dia UMR gaji 8 juta, mana mungkin masuk ke pintu bank pun nggak berani, Bu. Boro-boro pinjam kredit. Betul sekali, artinya gini, tapera ini kan akan digunakan untuk FVP itu artinya untuk membangun rumahnya, Ya. supaya rumahnya tidak mahal kan gitu ya. Ya. Tapi kan pinjaman tetap ke bank, sehingga pemerintah ya. Betul. Jadi ini bukan untuk membangun dari nol, beli tanahnya, beli apanya enggak? Iya, itu artinya pembangunannya kan, pembangunannya. Iya. Tapi nanti kan mereka harus pinjam tetap dari bank. Mungkin uang mukanya itu dibebaskan karena dari tabungan ini, bisa begitu gitu. Jadi problemnya. Kalau gajinya cuma 8 juta, Nggak mungkin. di Jogja cuma 2 juta, 2,5 juta UMR. Mana mungkin? Betul. Oleh karena itu saya termasuk orang yang tidak saatnya tapera itu sekarang. Kenapa? Karena penghasilan masyarakatnya nggak akan mungkin mendapatkan rumah pertama. Ya. Dan data menunjukkan, Bang Hotman, 80% masyarakat itu ternyata membangun sendiri. Ya. Jadi yang beli secara KPR, membeli rumah jadi itu ternyata hanya 10%-an gitu loh. Ya. Nah ini menunjukkan arti bahwa orang tuh membangun sendiri, tidak butuh tapera dong kalau kayak gitu. Nah berbeda dengan negara lain tuh punya policy seperti itu karena memang penghasilan masyarakatnya sudah di atas 20 juta gitu. Nah oleh karena itu mungkin kita nggak perlu ikut-ikut negara lain, tapi bagaimana melihat demand yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi menurut saya sih fokusnya sekarang adalah meningkatkan dulu pendapatan masyarakat, baru kita bicara Oke, soal kesimpulan rumah. Ibu, tapera ini adalah tidak mungkin realistis dilaksanakan. Untuk Tidak saat mungkin. ini, setuju. Untuk saat Setuju. ini Sudah 2 orang yang ngomong, termasuk pihak yang membuat undang-undangnya. Ya, Betul. tapera ini tidak mungkin, saat ini tidak tepat. tidak tepat. Dan menurut Ibu lebih bagus dibatalkan. Artinya gini, Jangan ragu-ragu, dibatal harus kayak batal. Yes or no, dibatalkan atau enggak? dibatalkan atau ditunda Ya. sampai masyarakat itu penghasilannya memang sesuai dengan harapan. Dibatalkan atau ditunda. Pemerintah sanggup Iya. mensubsidi. Betul, nggak mungkin. Gitu ya. Yang ketiga bisa Masih ada juga waktu? dari BPJS. BPJS kan banyak uang. Kenapa Ya. nggak dari BPJS aja kalau untuk pembangunan rumah? Sekarang uangnya banyak di SBN. Itu Pakai dari aja. double nggak ada BPJS,
ada ini, adalah Taspen masih ada nggak dengan dana ini? Enggak, BPJS sekarang BPJS. Oke. Jadi BPJS Itu ada perumahan juga kan? rumahnya bukan, uangnya itu dananya banyak sekali. Sekarang ada di SBN cukup besar. Kenapa nggak itu aja dimanfaatkan kalau memang butuh FLPP gitu? Oke, kita istirahat dulu. Kita bentar lagi akan mendengar keluhan-keluhan daripada ahli. Ya, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kita undang-undang Tapera, tapi Tapera nggak berani datang. Pak Riden Atam Ajis, perwakilan dari kaum karyawan. Apa komentar Anda atas Tapera ini? Ya, terima kasih Bang Hotman. Pertama saya mau menambahkan, tadi sudah ada slide tentang potongan-potongan ya. Totalnya 6,5% semuanya. Itu harus ditambah dengan satu PPh 21. Itu PPh 21 5%. 5%. Belum PPN-nya. Belum PPN-nya. Berarti PPh 21 sama BPJS sama ini 12%-an. 12% karyawan gaji lu akan dipotongin lo ya. Buru-buru lu sewa pengacara ke MK. Terus yang kedua ya, tahun ini saja tahun 2024 ya, inflasi kemarin itu sebesar 2,7% rata-rata. UMK kita disesuaikan hanya 1,7%. Ya. Artinya untuk menutup inflasi saja tidak terpenuhi. Ya. Gitu. Nah sesungguhnya Bang Hotman bahwa hari ini itu upah real buruh itu turun sebetulnya. Ya. Kenapa turun? Karena kan yang kita butuhkan itu kan barang, bukan uang. Uang itu hanya sebagai alat ukurnya. Contoh beras. Dulu mungkin harga beras kita 7 ribuan per liter ya, dengan upah kita waktu itu sekitar 1 sampai 2 jutaan. Kita mampu beli sekitar 3 liter beras. Tapi hari ini harga beras sudah 17 Jadi ribuan. sikap kaum pekerja gimana? Menolak atau apa nih? Sangat tegas menolak. Caranya? Ya. Kami besok akan demo Oh, di mana? di Istana Negara. Berapa ribu? Estimasi 3.000 sampai 5.000 orang. 3.000 sampai 5.000 orang. Yang Kita akan sudah- buka ke MK ada nggak? Sementara kami akan gedor dulu istananya. Oke, Ya, jangan kita demo lupa dulu. siapa pengacara pemenang di MK kemarin waktu Pilpres. Jangan lupa ya. Oke. Jadi sesuai dengan judul hari ini, Tapera bikin sengsara, saya pastikan ya kaum buruh sangat-sangat menjerit ya. Kenapa? Karena dengan tadi Bu Api sudah banyak menjelaskan ya, daya beli kami sekarang sangat turun. Ya. Bahkan kalau saya tarik mundur 3 tahun ke belakang, itu kita tidak naik upah 2 tahun. Ya. Tidak naik UMK-nya. Bahkan ada kawan-kawan kami di sektor tekstil, sepatu, tahun 2022 kemarin itu sampai dipotong upahnya 25% bagi yang orientasinya ekspor. Oke. Alasannya COVID. Kalau pekerja di perusahaan, gimana kalau kayak pekerja independen kayak apa itu? Ojol gimana itu? Ya justru mereka ini sangat rentan sekali ya, untuk pendapatannya kan mereka tidak pasti. Itu yang motong nanti siapa? Ya inilah yang menjadi persoalan kita Itu, sekarang. ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar ojol itu kita yang motong sekarang, siapa? yang motong. Ya. Gitu ya. Nah justru Bang Hotman ya, bahwa tentang Tapera ini sebetulnya pandangan kami ya kan di Undang-Undang Dasar 45 Ya. juga udah jelas ya, sandang, pangan, papan itu kan kebutuhan pokok. Cuman yang jadi problem hari ini adalah PP nomor 21 2004-nya itu. Apa? Kenapa? Ya karena itu tadi menggerus ya, memaksa mewajibkan kepada kami untuk mengiur. Contoh di antara pekerja buruh pun yang senior itu kan udah punya rumah. Ya, mereka yang masa Tapi kerja tetap udah dipotong 20 gajinya? tahun, ya dipotong berdasarkan PP. Walaupun sudah tidak butuh rumah, seluruh karyawan harus dipotong gajinya. Iya. Berdasarkan PP 21 2024 Undang-undang juga bilang gitu. mengatakan itu. Padahal dia PP-nya tidak ya. akan pernah PP-nya. begitu ya. Tidak akan pernah dapat, hanya rumah Tidak akan pernah dapat. Yang kedua, contoh kayak di Jogja, UMR-nya 2,5 juta. Kalau dihitung, Gorontalo sekarang 1,5 UMK. kalau 1,5 kalau dihitung 3% setahun cuma berapa itu? 45.000. Kalau 45.000 sebulan kerja 1.000 tahun juga akan bisa beli rumah. Jadi dulu yang namanya tabungan itu, waktu saya masih kecil ya, waktu sekolah dasar itu, Banas. cita-cita ingin punya sepeda. Nah, kita makan nabung. Dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun, terkumpul belilah sepeda. Ya. Tapi cerita Tapera ini sampai dengan kiamat. Ya, 20 tahun, 30 tahun, itu kami jangankan untuk beli rumah, untuk bayar DP-nya saja tidak terpenuhi. Nah, maka pertanyaan besar kami ini sesungguhnya apa grand design daripada Tapera Menurut ini? Anda apakah ini pemaksaan atau apa? Faktanya memaksakan, karena Memaksakan. sifatnya wajib.
Karena faktanya wajib. Wajib. Sanksinya katanya perusahaannya bisa dihentikan ya? Salah satunya itu. Perusahaannya bisa dihentikan kalau gaji karyawan yang dipotong. Sekarang kita tanya pengusaha. Siap. Pengusaha gimana? Karyawan saudara kan ada yang UMR. Ya. Tapi ada juga yang gajinya ratusan juta. Ya. Tetap harus dipotong gajinya, tapi dia tidak berhak mendapatkan fasilitas kerumahan. Karena di undang-undang mengatakan hanya yang bergaji 8 juta maksimum yang berhak dapat kredit rumah. Pak Hotman, pada prinsipnya Apindo melihat Ya. mensejahterakan pekerja adalah satu pilihan yang penting dalam perjalanan jaminan sosial. Ya. Dan itu dititipkan kepada BPJS Tenagakerjaan dengan melalui MLT Perumahan. Ya. MLT Perumahan mencatat 30% dari PP ini ada 138 triliun dari 460 triliun yang ada. Bisa Maksudnya dipakai. uang siapa itu? Uang pekerja. Uang pekerja yang nganggur di BPJS. yang diiur sama pengusaha dan pekerja untuk pekerja. Artinya uang dari gaji karyawan untuk BPJS Ketenagakerjaan ada 130 triliun. triliun bisa dipakai untuk Uang itu nganggur di bank. bukan nganggur. Kita kelola dengan sangat prudent. Ya. Oke. Dan dana itu silakan bisa dipakai dan dioptimalkan. Nah, Dioptimalkan kemana? sebentar. Jadi Berarti ini dioptimalkan untuk dipakai FLPP. MLT perumahan, manfaat layanan tambahan, namanya tambahan perumahan. Karena pada prinsipnya dalam lingkup jaminan sosial, kita tidak ada program perumahan enggak, tapi manfaat layanan tambahan, namanya perumahan. Ntar dulu Pak, saya Ya. ini doktor hukum laut. Iya. Tapi kok tumpang tindih? Kok Nah. Bapak ini bikin peraturan yang tumpang tindih? Nah, disitulah Katanya ada sudah ada di duplikasi. BPJS 330.000 uang untuk beli perumahan. Ada duplikasi. Kalau sistemnya tidak berjalan, kita perbaiki. Salah satunya, problem yang ada sekarang, kita mengajak pengusaha mengedukasi pekerja untuk benar-benar bankable. Mampu membayar, ada ruang di mana untuk kredit terhadap prosesnya. Ketika BI checkingnya tidak masuk, maka manfaat dari manfaat layanan tambahan itu tidak bisa dieksekusi. Nah, sekarang hari ini bagaimana bunganya itu, interestnya itu bisa lebih kecil, bisa lebih kompetitif, dan bisa menyelesaikan apa yang diharapkan. Dan itu secepat-cepatnya. Hari ini masih masih dimanfaatkan cuma 1,2 triliun. Kurang Apanya? lebih 2 triliun dari 183 itu Ya. belum dimanfaatkan. Ya silakan dimanfaatkan sambil kita bagaimana mendidik, mempolakan pola konsumsi yang saat ini untuk kredit motor. Jadi dan menurut Bapak, sebenarnya tidak perlu tapera karena ada uang di BPJS Ketenagakerjaan masih nganggur hampir 200 triliun. silakan manfaatkan itu. Yang salah siapa ini Pak bikin undang-undangnya? Tanya ke Pak Syukur. Hah? Jadi sebenarnya Bapak yang salah atau siapa sih? Bukan. Tapera ini tadi sudah disampaikan. Ini marwahnya ini adalah bagaimana membantu rakyat agar memiliki rumah. Jadi ada sekitar kalau tidak salah 9 juta yang belum memiliki perumahan. Bagaimana bisa beli rumah kalau 40.000 sebulan dipotong gajinya? Marwahnya ini adalah 1000 tahun nggak akan sanggup beli rumah. Bukan begitu Pak Oman. Marwahnya ini adalah bukan seperti PP ini. Makanya kami ngelawan PP ini. Jadi PP-nya yang salah. Tadi kan sudah sampaikan PP-nya yang Salahnya salah. di mana? Ya, ini kan diharuskan, dipaksakan. Bang Hotman, Jadi harus sukarela. bukan- nah, Menurut Bapak harus sukarela. Ya harus sukarela dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sandang pangan kepada rakyatnya. Sukarela. Kalau pemerintah sudah bisa, ada dua sebenarnya. Tadi Ibu Afiliani mengatakan kalau lifestyle daripada rakyat kita sudah tinggi, gajinya sudah tinggi, ini oke bisa berjalan. Nah yang kedua, kalau pemerintah sanggup subsidi, nah saya takutnya ini mau dikumpulkan seperti ini di tengah-tengah situasi tadi dari kawan-kawan pekerja. Jangankan tabungan, makan saja udah sulit, tiba-tiba dikeluarkan. Terima Ini kasih Pak persoalan Ahmad ini. Nur Hidayat. Anda kan ahli pengamat. Ini sebenarnya uang untuk siapa sih? Jadi sebelum itu saya ingin sampaikan, kalau tapera itu berdasarkan undang-undang dan kemudian PP-nya jadi kontroversi, Ya. kalau Pak Syukur kan mengkritisi PP-nya. Tapi kalau Pak Adit kan membicarakan kalau perumahan ini harusnya masuknya perlinsos, perlindungan sosial. Ya. Kalau dia perlinsos harusnya jangan pakai undang-undang Pak. Jadi undang-undang tapera itu seharusnya nggak perlu ada, cukup dilengkapi dengan undang-undang perlindungan sosial. Di situ nanti ada kesehatan, Undang-undang jaminan sosial, ada kesehatan, ada tenaga kerja, nanti dimasukkan perumahan. Dan itu udah well done, sistemnya sudah jalan. Tapi kan jadi masalah, Pak Syukurnya harus tanggung jawab, jangan... Analisa saudara, ini kenapa ini ada undang-undang? Uang untuk siapa? Ini menurut saya, kita perlu akui ya, bahwa negara sedang kesulitan
pendanaan, mencari sumber jangka panjang. Ada uang nganggur ratusan miliar, ratusan triliun. BPJS kan dikelola swasta bukan negara. Dalam arti ini adalah ranah private. Tapi menurut saya begini Bang, ada yang tidak jujur pemerintah itu. Ketidakjujuran itu adalah mengumpulkan dana tapera yang sifatnya wajib itu sesungguhnya untuk pemerintah punya cadangan dana jangka panjang, di mana dana cadangan itu bisa nanti digunakan untuk membeli surat berharga negara sehingga APBN menjadi kuat. Jadi saya ingin katakan sebenarnya kalau pemerintah mau jujur adalah, hey kami kekurangan dana jangka panjang, tolong dong masyarakat bantu. Oh jadi maksud kamu ini mau pakai uang karyawan untuk bantu pemerintah? Saya kira bukan pengen Bang, tetapi sudah terbukti. Saya membaca laporan BP Tapra tahun 2022 yang publish itu. Dia katakan bahwa dana Tapra itu yang dikelola mereka 8 triliun, masih kecil. Ya. 8 triliun ini digunakan untuk apa? 47% membeli surat utang korporasi. 47%. 45% ini udah berdasarkan laporan mereka. 45% digunakan untuk membeli membeli surat berharga negara yang kemudian digunakan untuk nanti. Tapi apakah manusiawi gaji UMR cuma 2,5 juta harus dipakai untuk beli surat berharga? Itu gimana itu? Itulah manusiawi atau enggak? Jawab dulu, manusiawi atau tidak? Tidak manusiawi. Kita istirahat dulu karena ini katanya tidak manusiawi. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Ribuan fans Hotman Paris selalu bertanya, kapan sih Hotman itu istirahat? 24 jam Instagramnya hidup terus. Dan jam 3 pagi pasti sudah hidup, sudah ada saya di kolam renang tiap pagi mengerjakan berbagai kasus. Rahasianya di pagi hari, karena satu-satunya kopi yang bisa diminum tidak kena lambung walaupun belum makan adalah kopi luwak hitam premium. Sampai Sintayong ketua timnas nasional ngopi dari gua gaya gua. Inilah dia nih. Kopi terbaik. Pak Ali Tranggadana. Apa? Tranghanda. Handal. Ini terlalu banyak penolakan. Ya. Logis nggak penolakan tersebut. Dan sebaiknya pemerintah ya udahlah pasrah aja, stop aja atau hentikan. Iya, penolakan itu sih wajar, Pak. Tapi gini, kalau kita lihat ya, informasi yang beredar di masyarakat itu banyak misleading, Pak. Jadi ini kita samakan persepsi dulu. Apa itu tapera gitu kan? Ya. Kalau saya lihat sebenarnya tadi Pak Syukur yang sempat menggolkan ini di undang itu dasarnya bagus, Pak. Jadi ini sebetulnya bukan tabungan. Ini beda kalau kita bicara Baper Tarum. Dia menabung untuk nanti cikal bakalnya Baper Tarum. Betul, cikal bakalnya Baper Tarum. Tapi memang apa itu Baper Tarum? Baper Tarum itu yang buat PNS Pak ya. Dia tabungan buat PNS. Nah, jadi, itu kan berkembang potongannya kecil tetapi untuk subsidi uang muka. Betul, nah, tapi kita melihat dikembangkan aja tiba-tiba PP-nya berbeda. Betul. Tapi ini Tapera itu sebetulnya bukan tabungan. Tapi dia dana-dana dari peserta itu dikumpulkan, dikelola oleh Badan Tapera dan nanti disalurkan menjadi sumber dana murah buat perumahan. Jadi bukan tabungan. Ini karena namanya tabungan perumahan rakyat itu jadi masalah nih. Jadi misleading nih. Jadi kalau kita bicara tadi, kenapa lahirnya Tapera itu? Karena saat ini kan masyarakat konsumen MBR itu kan menggunakan RPPP Pak. Dianggarkan di APBN. Ya, RPPP itu bunganya 5% 20 tahun. Jadi untuk yang patokannya di harga 180 juta, sekarang tuh minimum patokan harga rumah 180 juta, itu MBR bisa beli rumah dengan harga bunga 5%. Tapi dana dari APBN itu masih belum cukup. Saat ini aja 13,7 itu hanya bisa bangun 166.000 unit. Itu pun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 224.000 unit. Karena itu pemerintah itu butuh dana jangka panjang, Pak. Nah, salah satunya dengan Tapera. Ya, Tapera itu kan yang dipotong itu kan sebetulnya gaji konsumen yang di atas upah minimum. Jadi yang di bawah itu nggak dikolek gitu kan ya. Nah, dana itu kemudian dikelola. Sebetulnya isunya ini saya lihat tadi belum ada yang bicara masalah transparansi. Jadi konsepnya bagus nih Bang Hotman, kalau saya Tapera itu bagus. Tapi kemudian pengelolaannya seperti apa? Karena masyarakat ini saat ini ditampilkan drama-drama korupsi, transparansi, dana asabri,
dana apalagi Taspen, Jiwasraya, itu kan jadi masalah gitu loh. Ya. Dan kalau kita bicara Tapera ini kan sebetulnya agak beda, ini binatangnya beda nih. Kalau kita bicara dengan BPJS, BPJS itu ada asuransi di sana ya Bu ya. Kemudian dengan BPJS TK, BPJS TK itu tabungan, bukan dana dikelolaan gitu loh. Tapi karena ini juga salahnya mungkin namanya nih, nama itu Tapera, tabungan perumahan rakyat, harusnya itu salah. Harusnya itu ya ini badan pembiayaan perumahan. Karena itu dananya dikelola, bukan misalnya tadi, saya nabung nih 62.000 sampai berapa tahun pun nggak akan beli rumah dengan harga itu. Tapi bukan itu sebetulnya inti Tapera itu. Pak, dana dikelola, Bang Hotman. Tapi kan yang bisa menikmati kan hanya yang gajinya di bawah 8 juta. Betul. Itu kembali lagi, itu kan salah satu alternatif mengambil dana masyarakat, mengambil dana masyarakat dan atasnya gotong royong yang menengah atas bantu yang menengah bawah. Untuk beli gaji karyawan yang 100 juta, dia gajinya harus dipotong 2,5%. Untuk bantu yang bantu dalam nggak langsung ya, itu bantuan atau paksaan. Nah, itu yang menjadi isu di situ. Tapi kalau kita bilang konsepnya, Bapak setuju nggak itu paksaan? Itu paksaan. Jadinya orang bekerja kok gaji gua dipotong, betul. Sementara dia tidak berhak memakai itu untuk pembiayaan rumah. Betul. Itu mah pemaksaan itu, Pak. Konsepnya itu, harusnya kan tidak diwajibkan. Tapi konsepnya Tapera itu, menurut saya itu salah satu alternatif yang membuat sumber dana pembiayaan itu murah. Saat ini nggak ada. Dana LPPO-nya nggak cukup. Kalau kita bicara 166.000 unit, kalau kita permintaan rumah itu 700.000 sampai 800.000 unit, dananya dari mana? Jadi karena dana kurang, maka dibuatlah yang harusnya sukarela menjadi paksaan. Betul. Kenapa nggak PPh badan aja dinaikkan jadi 70% seperti pajak hiburan? Itu pengusaha teriak lagi kan Pak? Terkena lagi. Ya masa karyawan yang cuma gajinya kayak di Jogja cuma 2,5 juta harus dipotong lagi. Memang menurut saya ini timingnya itu nggak pas gitu ya. Apalagi sosialisasinya ini kan gimana? Ujuk-ujuk gitu. Ya saya kalau boleh menambahkan ya terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Memang saya merasakan betul dengan kawan teman-teman semua bahwa di era pemerintahan sekarang ini ya, dalam hal membuat undang-undang itu antara judul dengan isi itu kadang malah bertolak belakang. Contoh tentang undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja. Namanya kan cipta kerja. Maka logikanya kan menambah lapangan pekerjaan. Tapi saya rasakan fakta-fakta di lapangan justru banyak yang ter-PHK dengan adanya undang-undang cipta kerja ini. Artinya kan bertolak belakang. Itu salah satu contoh. Nah, maka sama dengan ini. Apapun namanya tadi Pak Ali menyampaikan bahwa ini namanya keliru. Tapi kan poinnya adalah upah kami akan dipotong. Benar. Ya, sementara setelah dipotong kami tidak ada. Cerita dulu ya tadi karena udah sempat dibuka ya, tidak ada kesempatan tadi. Ini dulu cikal bakalnya ini, bayinya ini adalah Bapertum, Badan Pertimbangan Tabungan. Tapi ini khusus untuk PNS. Nah, di mana dana ini adalah untuk membantu PNS pada saat dia mau membeli rumah cicilan. Nah, terus pada saat itu di Komisi 5 dipikirkan, ya kenapa PNS saja? Masyarakat terlibat dong untuk dibantu oleh pemerintah untuk cicilan. Nah, tiba-tiba PP-nya wajib. Itu yang jadi masalah. Undang-undangnya juga wajib. Dan pemerintah nggak iur di situ. Satu poin. Pemerintah bisa memulai penerapan ini atas biaya yang diambil diiur dari ASN dan TNI Polri. Oke, sebentar Pak. Pada konteks itu, bila sudah berjalan, dikaji atas perluasannya. Sambil saat ini meningkatkan perluasan manfaat layanan tambahan BPJS yang bisa bersaing di angka 5%. Silahkan dioptimalkan. Satu sisi pada prinsipnya, buruh itu, pekerja itu sensitif terhadap tambahan apa yang disebut iuran. BPJS itu udah nambah iur. Ini program jaminan sosial yang dimana memberikan tambahan manfaat berupa perumahan. Clear. Ketika sudah cukup matang, maka dikaji apakah perlu ke swasta. Swastanya siapa? Nah, hari ini ketika cakupannya enggak, bisa kita rubah. Katakanlah UMP atau UMR yang di bawah 2 juta rupiah, maka bisa ikut dan seterusnya. Tapi kita harus ingat, gotong royong itu diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya jaminan sosial. Dan ketika angsuran itu diberikan tapi tidak ada kepastian atas haknya, maka kewajiban itu pasti menuai badai.
Dan salah satu adalah karyawan atau manajer-manajer yang gajinya besar, dipotong Ini masalah hak dan 2,5%. kewajiban. Masalah hak dan kewajiban. Haknya dia berikan, kewajiban dia berikan, haknya dia dapat. Ya. Maka prosesnya matangkan dulu, penerapan diberikan untuk ASN, untuk TNI Polri jalanin. Sambil perluasan kepada pihak swasta. Menurut Bapak bakal kena gugatan MK ini nanti? Kalau PP-nya sih saya kira bisa digugat dalam arti masyarakat dan DPR bisa uji materi ke berkoreksi. Mahkamah Agung. Iya, kalau undang-undangnya saya kira menarik untuk kita cermati apakah ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan sosial, undang-undang TAPRA ini. Kalau dia bertentangan bisa saja Pak masuk ke MK. Gimana? Mau ajukan gugatan MK dari kaum buruh? Sementara kami akan melakukan aksi-aksi dulu, Ya. demonstrasi dulu sambil nanti akan kita lihat kaji. Kalau Bang Hotman nanti berkenan jadi kuasa, kita akan pertimbangkan. Saya ingin nambahkan Bang, dari filosofinya Bapetarum tadi ya, Bapetarum tadi, itu kan Bapetarum itu punya persoalan, transparansinya. Jadi ASN itu udah nabung sekian puluh tahun, kemudian ketika dia pensiun, dia tidak dicairkan. Ya. Bahkan diakui juga dalam Bapetarum itu, dan ini sebetulnya masih juga di BP Tapranya, ada orang-orang yang terdaftar dipotong terus tiap bulan, tetapi dia tidak terdaftar NIK-nya. NIK-nya didaftar, begitu dia pensiun, dia bingung dikembalikan kemana ini. Nah, menurut saya pengelolaan kayak begini ini yang harusnya diperbaiki dulu. Jadi undang-undang ini sebetulnya filosofinya adalah memperbaiki tata kelola Oke, dari. tadi yang di sebelah, tadi Bapak mengatakan ini tunda. Kalau Pak Aditya bilang tunda. Saya lebih mengatakan adanya duplikasi yang perlu dikembalikan dan dioptimalkan pada fungsinya MLT. Enggak, oke lah, karena duplikasi perlu tunda. Ya implikasinya berarti nggak optimal ya Tunda. tunda. Mau gugat MK enggak? Saya kembalikan pada mekanisme. Pengusaha nih, asosiasi pengusaha. MK atau tidak? Diskusinya Jawab jadi dulu, menarik. belum tahu. Kalau saya ditanya untuk apakah ke MK atau tidak, dalam posisi kali ini adalah bahwa Bagi pengusaha. BPJS telah menjadi pilihan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini tidak perlu. Tidak dibutuhkan dalam waktu jangka panjang. 3, Bapak ini sebaiknya tunda. Menurut saya sih ini harusnya ditunda. Tunda. Tapi tadi Pak Muhammad, saya mau tambahkan, Ya. itu menarik yang Pak Adit sampaikan juga Pak Ahmad itu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, ini masalahnya itu, ini terlepas dari besarnya 3% itu ya, 2,5 plus 0,5. Ini ada masalah kepercayaan Bang Hotman, ke pemerintah. Nanti kenapa kasus Asabri, kasus itu kan- Jiwasraya nah, gitu. kan disupport Duitnya masuk seperti ke itu kan. Jadi pengusaha. konsepnya bagus, ketika itu pengelolaan dananya nggak bagus, itu jadi masalah. Benar. Masyarakat seakan-akan ini ya tadi. Pertanyaan saya, Bapra itu sudah profesional nggak dalam hal menginvestasikan uang? Betul. Sudah atau tidak? Nah, satu lagi itu masalah. Eksekutifnya dari mana? Nah, satu lagi Pak, itu di Tapera itu disebutkan itu diwajibkan melalui manajer investasi. Oke. Ya. Nanti Yang tadi manajer dengan investasi SBN. yang dapat duitnya. Nah, Bang Hotman pasti tahu ya. Di PP-nya. Jadi ketika ada, kan kalau kita bicara manajer investasi ada fee Pak. Ya, fee fee. itu berpotensi jadi dana bancakan. Itu yang jadi masalah kan. Akhirnya para manajer investasi akan membeli Lamborghini dan berlian dari uang minibuh buruh. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Diminta closing statement dari setiap narsum, Pak Syukur dari DPR. Tadi Anda mengatakan biang keladinya itu adalah gara-gara pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah di tahun 2024. Jadi menurut Bapak cabut peraturan pemerintahnya? Batalkan. Batalkan. Jadi ini kan udah, ini tinggal di ujung, jangan bikin masalah lah. Gitu. Ya, selesaikan pemerintahan dengan baik, masih banyak persoalan besar, dolar dan macam-macam. Itu dulu selesaikan. DPR bisa apa untuk agar itu dibatalkan? Bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Ya kita tolak. Kita panggil nanti kita tolak. Terus? Nah, Kalau nggak masalah itu nanti, itu kan DPR memang tidak bisa membatalkan PP. Ya. Tapi ya kita akan bersuara sama seperti teman-teman pekerja. Halo para buruh, jangan lupa wajahnya Pak Syukur kalau nanti dia tidak bersuara. Ya. Komisi 5 DPR. Ini kan live ini Pak Ya, Oman. ya live ini. Nah, Ya. artinya kan semua orang
mendengar apa yang saya suarakan. Benar ya. Itu loh. Ibu Apriliani, apa yang harus segera dilakukan agar ini buruh jangan teriak-teriak sama pengusaha? Pasti yang pertama adalah ditunda. Ditunda. Kalaupun perlu nanti akhirnya dicabut. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan yang cukup. Karena uang masih banyak nganggur di BPJS Ketenagakerjaan, hampir 150 triliun ya. 138 triliun. Terus yang ketiga, pendapatan. Tunda aja atau batalin? Pertama tunda, kalau perlu teman batal itu kan lama, butuh waktu, tapi tunda dulu supaya masyarakat nggak ribut ya. Yang kedua tadi BPJS, yang ketiga adalah pendapatan masyarakat harus ditingkatkan dulu. Kalau enggak, percuma aja bangun rumah tidak ada yang beli, karena pendapatan masyarakat itu tidak mampu untuk bayar cicilan. Apalagi terima kasih. Tunda dan batalkan. Pengusaha nih, Mbak. Pengusaha pada prinsipnya setuju untuk teman-teman Mas Riden, sejahteraan itu salah satu perumahan. Ya. Optimalkan MLT perumahan melalui pola gaji di mana tabungannya, gajinya disisihkan untuk tabungan pekerja ini. Yang kedua, terhadap Tapera, penerapannya pemerintah fokus dulu ke ASN dan TNI Polri, dan ini menjadi bagian dari proses yang penting. Ketika itu berjalan dengan bagus, perluasan dikaji lagi apakah perlu adanya swasta ikut terlibat. Pertanyaan ini adalah, apakah ditunda, terjadi duplikasi, ya dikembalikan. Yang membuat regulasi siapa? Saya kembalikan Pak Syukur. Pak Syukur sudah melihat tadi PP-nya ada masalah, dipanggil, dipastikan di Komisi 9. Gitu Pak Syukur? Ya Taperanya. Iya. Menurut Bapak Tapera itu manajemennya udah profesional nggak? Sekarang saya tidak berhak dalam melihat poin itu. Tapi saya melihat MLT bisa dioptimalkan dengan masukan bapak-bapak sekalian di sini. Karena manfaatnya cukup clear. Manfaatnya cukup clear dan itu bisa dirasakan. Satu lagi Pak, dari dana itu setelah 10 tahun bisa diambil 30% untuk jadi uang muka rumah untuk KPR. Motivasinya mudah-mudahan yang disampaikan itu jadi dibatalkan ya. Pak Ahmad Nur Hidayat, apa? Saya ingin batalkan atau tunda? Saya kira harusnya dibatalkan dan BP Tapra itu harusnya dipanggil Pak sama DPR. Pasti. Nah, ada dua isu. Pertama adalah mengenai tata kelolanya. Yang kedua mengenai keanggotaannya Pak. Kan ada komite BP Tapra, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Menteri PUPR, dan ada profesional, ada 4 komponen. Dihadirkan Menteri Keuangan di komite itu karena BP Tapra itu nggak bisa berinvestasi leluasa kalau dipagerin harus sekian persen ke Sun. Jadi bagaimana mungkin, dan ini menurut saya Bang, kita serius, Badan Pengelola Dana Masyarakat selalu ada aturan investasinya. Jadi apa nih? Yang saya ingin katakan adalah kalau ini undang-undang ini Bapak mau pertahankan, maka BP Tapranya harus dibiarkan dia berkembang untuk mencari imbal hasil yang optimal. Terima kasih Pak Diden. Apa? Besok pesan terakhir apa? Besok kami akan unjuk rasa di depan Istana Negara untuk memastikan bahwa PP berapa ribu karyawan? 3.000 sampai 5.000. Apakah yang mendengar ini suruh datang juga? Boleh. Yang merasa dirugikan datang. Hati 6,5% lo gaji lu akan dipotong, ya. Jadi luangkan waktumu daripada kamu sibuk SMS-an, mendingan datang ke depan Istana Negara. Ke depan Istana Negara, ya. Kita nggak akan pulang sebelum dinyatakan PP nomor 21. Ya kita Pak, besok Bapak akan gua lihat masih ada nggak? Oke, Pak Ali Tranghanda. Ya, kalau saya prinsipnya sebetulnya gini Pak, ini konsep Tapera itu harus tetap ada karena negara-negara maju itu sumber dana murah buat perumahan itu ada, di kita nggak ada. Ya. Itu mesti dipertahankan, tapi betul dengan tadi masalah tata kelola yang bagus. Masalah transparansi, belum lagi tadi masalah di Tapera itu nggak ada perwakilan pengusaha, nggak ada perwakilan masyarakat, nggak ada. Itu yang harusnya jadi fungsi pengawasan, itu nggak ada. Bisa diprofesional sebenarnya. Nah, tapi belum ini nih kan kita mesti lihat kan siapa gitu di sana. Kalau kita bicara dengan MAT BPJSTK itu bisa lah kita dioptimalkan. Meskipun tadi saya lihat nih beda, konsepnya agak beda nih. Pertama, sosial sama satu tabungan. Satu sebenarnya pembiayaan sumber dana perumahan murah. Ini yang belum ada. Yang masalah nanti ada penyimpangan segala macam, itu yang menurut saya harus kita lihat, bukan intinya Taperanya gitu loh. Ini mesti ada Pak, negara lain semua ada dana murah, kita nggak ada gitu loh. Sedangkan permintaan rumah tuh banyak, permintaan FPP banyak. Dana FPP itu tiap tahun habis Pak, malah kita kurang danaannya. Jadi kesimpulan Bapak, tunda atau tidak khusus yang ini? Tunda dengan perbaikan. Tunda dengan perbaikan. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Dari 6 narsum ini Bapak Jokowi
minta agar peraturan pemerintah tentang tapera yang Bapak baru keluarkan akhir-akhir ini agar dicabut karena katanya belum waktunya dan bahkan akan memberatkan karyawan, pengusaha dan juga para karyawan-karyawan senior. Ya, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam karena hanya Hotman lah host yang ahli hukum di negeri ini. Sampai ketemu lagi. Silakan Pak Sinema. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.